Aku merasa banyak banget dari kamu yang bertanya-tanya, apa sih yang terjadi di hidup kamu di 2025 ini? Kali ini aku akan cek energi akhir tahun, apa yang mau semesta sampaikan untuk kamu selama tahun 2025. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil atau hal apa yang perlu kamu ketahui tentang kehidupan kamu di tahun 2025 ini. Oke, kita akan tarik energi kamu. Oke. Magician and the Mirror. Ini adalah kartu yang menandakan bahwa tahun 2025 kamu energinya itu adalah perubahan dan proses perbaikan. Bisa dikatakan tahun 2025 ini adalah titik di mana kamu itu harus banyak sekali memperbaiki diri, mengubah diri, dan berkaca dari masa lalu atau kejadian-kejadian yang terjadi selama tahun 2025. Aku melihat banyak banget energi-energi yang harus kamu perbaharui, yang harus kamu perbaiki untuk menyongsong tahun 2026. Dan aku melihat memang banyak keadaan yang membuat kamu kayak bertanya-tanya kenapa masalah-masalah datang bertubi-tubi ke hidup kamu. Aku melihat juga masalah-masalah itu datang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengubah kamu dan untuk membuat kamu lebih aware terhadap diri sendiri. Ibaratnya masalah-masalah yang terjadi itu adalah cermin untuk kamu berkaca diri, untuk kamu melihat kembali diri kamu seutuhnya dan lebih besar, lebih dalam lagi dari apa yang terjadi saat ini. Oke, kita akan cek juga energi kamu. Apa yang mau semesta sampaikan untuk kamu terkait apa yang terjadi. Oh, oke. Oh, kamu banyak ya ngalamin kehilangan-kehilangan, kekecewaan, kesedihan. Di sini tuh kartu Three of Pentacles ini bisa artinya kemiskinan, kekurangan, kehilangan, banyak hal yang pergi, banyak hal yang hilang. Terkait dengan kartu energi yang aku tarik dari kartu Oracle ini, ada Magician and the Mirror, ya, itu menandakan bahwa memang banyak banget kehilangan, kekecewaan yang sudah kamu alami, dan kehilangan kekecewaan itu benar-benar ngeganggu kamu banget. Sehingga ada perasaan ketakutan juga yang kamu rasakan untuk menyongsong tahun 2026. Kayak ada ketakutan apakah kekurangan, kehilangan, kekecewaan ini akan berlanjut sampai tahun depan ya. Tapi dari kartu Magician and the Mirror ini kita bisa tangkap energi bahwa sebenarnya kehilangan-kehilangan, masalah-masalah, cobaan yang datang bertubi-tubi. Bukan cuma satu kali ya energinya ini, tapi bertubi-tubi datang ke hidup kamu. Itu tujuannya untuk pembersihan di hidup kamu dan untuk membantu kamu melewati fase perbaikan diri. Aku lihat kamu itu memang harus berkaca dari setiap cobaan dan masalah yang datang ke kamu. Ketika ada kehilangan, ketika ada kesedihan, ketika ada kekecewaan, yang harus kamu lakukan adalah berkaca diri. Ada apa nih? Apa yang mau Tuhan berikan ke aku? What the lesson gitu? Apa yang harus aku pelajari? Itu yang harus kamu camkan di pikiran kamu di tahun 2025 ini ya. Khususnya sisa 1 bulan lagi ya. Oke. Ya kan, pembersihan ya. Ten of Swords ini menandakan kayak pelepasan, pembersihan. Kamu harus meninggalkan luka-luka lama, meninggalkan kesedihan-kesedihan, bahkan meninggalkan diri kamu yang Tuhan inginkan kamu tuh menjadi sesuatu yang baru. Aku merinding banget lihat kartu Ten of Swords ini. Ini tuh menandakan bahwa adanya pelepasan, pembersihan. Mungkin selama kamu hidup ini, kamu dalam situasi yang nyaman, senang, kamu merasa bahwa hidup kamu yang paling baik gitu, yang paling memuaskan, kayak kamu tuh ngerasa bersyukur banget. Tapi inilah di tahun 2025, mungkin sudah berasa dari 2024 juga ya, bahwa kayak banyak banget hal-hal yang harus kamu lepaskan, banyak banget hal-hal yang harus kamu tinggalkan, banyak banget hal-hal yang harus kamu ikhlaskan gitu. Dan aku lihat itu semua adalah proses untuk kamu bisa mengenal diri kamu lebih dalam. Ya ini berkaca dari diri kamu, pembersihan atas semua
hal-hal yang pernah terjadi di hidup kamu. Ingat ya, hidup itu nggak cuman hal positif aja. Pasti ada hal negatif yang terjadi. Tapi kalau kamu merasa hidup kamu positif terus, ya ini mungkin masa-masa 2024-2025 ini, kamu harus merelakan banyak hal pergi dari hidup kamu, karena mungkin sebelumnya hidup kamu baik-baik aja dan tenang-tenang aja. Jadi ya ikhlaskan aja, aku lihat ini adalah masa pembersihan, masa ketenangan, masa pelepasan untuk kamu. Tapi kita cek ya, ketika semua hal ditarik dari hidup kamu secara paksa, dilepaskan dari hidup kamu secara paksa, apa sih yang mau diberikan untuk kamu ya? Nih perubahan besar apa yang sebenarnya Tuhan itu mau dari kamu ya? Karena ada kartu Magician yang menandakan adanya perubahan besar yang akan terjadi di kehidupan. Oke, apa kira-kira? Oh, oke, kemenangan. Di sini ada energi kayak kamu itu bisa melepaskan segala energi-energi negatif, terus juga energi pertengkaran, keributan dari permasalahan, kehilangan yang kamu alami ini. Akhirnya kamu tuh tahu siapa aja yang sayang sama kamu, siapa yang meninggalkan kamu di saat kamu sulit, siapa yang pura-pura tutup telinga, tutup mata dengan kondisi kamu. Kamu akhirnya sadar orang-orang yang benar-benar mencintai kamu, menyayangi kamu. Dan akhirnya kamu sadar siapa yang tepat untuk kamu, apa yang tepat untuk kamu, dan apa yang memang harus kamu tinggalkan ya. Oke, selain itu apa yang akan kamu dapatkan? Wow, the sun. Oke, bersinar lagi, merekah lagi. Ini bahkan bisa berkali-kali lipat daripada apa yang pernah kamu alami sebelum kehilangan ini. Seperti yang tadi aku bilang, ada energi sebelumnya itu kamu merasa hidup kamu baik-baik aja, tenang-tenang aja. Bahkan kamu merasa hidup kamu tuh yang paling baik, yang paling sukses, yang paling menyenangkan untuk diri kamu. Tapi kenapa ya 2024 akhir menuju 2025 sampai akhir 2025 ini kayak banyak banget kehilangan-kehilangan. Nah, tapi semua kehilangan itu akan digantikan. Bahkan di sini jauh lebih baik daripada yang pernah kamu dapatkan sebelumnya. The Sun ini tuh menandakan kayak bersinar lagi, kayak kamu bisa membahagiakan diri kamu dan bahkan orang-orang di lingkungan kamu. Keberlimpahan, keberkahan, kasih sayang dari semesta luar dalam. Dan aku lihat juga ada energi kemasyuran. Jadi kemasyuran itu artinya kayak lebih bijaksana, lebih tenang ya, secara mendalam diri kamu akhirnya berubah juga. Bukan cuman energi rezeki yang berubah, energi karir yang meningkat, tapi juga energi terdalam diri kamu, jiwa kamu. Aku lihat kamu akhirnya bisa melewati fase spiritual awakening kamu, berhasil dalam prosesnya, dan bahkan bisa berubah semaksimal mungkin secara fisik maupun batin ya. Fisik itu artinya kayak rezekinya berlimpah, keuangan bertambah, karirnya melejit, percintaan membaik, pernikahan terjadi, adanya kebahagiaan dalam cinta, dicintai secara utuh, kebahagiaan luar dalam. Dan secara batin kamu akhirnya merasa puas, tenang, lebih bersyukur tentunya, lebih damai, tidak sombong lagi, dan merasa bahwa segala sesuatu sudah disiapkan oleh Sang Pencipta.